Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 4 Dwi Damar. Bertemu lagi dengan Bapak tentunya pada mata pelajaran PPKN. Kali ini kita memasuki materi di bab 2, yaitu tentang peran norma dalam mewujudkan keadilan. Namun sebelum kita melanjutkan ke materi, kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Norma. Masih ingatkah kalian tentang norma? Atau ada yang sudah tahu apa pengertian norma? Kau hadir di setiap helai nafasku, salirkan butiran darah. Nah, ini adalah tujuan pelajaran kita pada materi kali ini. Dan agung cintamu, tak sanggup nalarku memikirkan. Ada 4 tujuan pelajaran kali ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran tentang sikap spiritual. Di antaranya, kalian diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini dapat melakukan kegiatan berdiskusi walaupun secara virtual dan dapat membedakan antara perilaku yang taat dan perilaku melanggar norma dengan tepat. Yang kedua yaitu tujuan pembelajaran tentang sikap sosial. Diharapkan setelah mengikuti pelajaran ini kalian dapat menanamkan sikap patuh terhadap semua peraturan dengan baik. Dan yang ketiga, tujuan pembelajaran tentang pengetahuan. Diharapkan kalian dapat mengenal teknologi, peserta didik dapat mengakses berbagai informasi terkait norma dan keadilan dengan memanfaatkan berbagai aplikasi. Dan yang keempat adalah tujuan pembelajaran tentang sikap keterampilan. Diharapkan kalian dapat memahami materi pembelajaran tentang peran norma dalam mewujudkan keadilan peserta didik, atau kalian mampu mematuhi berbagai peraturan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Kita masuk ke materi, di mana materi kita pada bab 1 ini adalah ada 4. Bisa kita lihat sama-sama ya. Yang pertama, norma dalam masyarakat. Yang kedua, pelanggaran norma. Yang ketiga, arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Dan yang keempat, pelaksanaan norma. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu norma dalam masyarakat. Sebelum kita lebih lanjut, kita ketahui dulu pengertian norma dan tujuannya. Norma adalah petunjuk atau patokan perilaku yang pantas dan tidak pantas dilakukan oleh individu. Tujuannya adalah mengendalikan perilaku individu dan mencegah pengaruh negatif masuk dalam kehidupan masyarakat. Ciri-ciri norma. Yang pertama adalah hasil kesepakatan bersama. Artinya, semua individu di dalam suatu masyarakat tersebut menyepakati apa yang dibolehkan atau tidak dibolehkan, apa yang dilarang dalam suatu organisasi masyarakat tertentu. Yang kedua, tertulis dan tidak tertulis. Norma atau peraturan itu ada yang tertulis dan tidak tertulis. Juga adanya sanksi. Ketika misalnya seseorang melanggar norma, akan ada sanksi atau hukuman. Itu ciri-ciri norma. Yang keempat, ciri norma adalah bersifat dinamis. Artinya berjalan seiring berjalannya waktu. Klasifikasi norma atau pembagian norma. Norma dalam klasifikasi di sini ada 3. Yang pertama, norma berdasarkan sumbernya, norma berdasarkan daya pengikatnya, dan norma berdasarkan bentuknya. Kita bahas.
Norma berdasarkan sumbernya. Yang pertama adalah norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma agama itu sendiri adalah norma yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, dan seseorang yang melanggar norma agama akan mendapatkan sanksi berupa siksa kelak nanti di akhirat setelah meninggal. Norma kesusilaan itu norma tentang pantas atau tidak pantasnya sesuatu yang berlaku di masyarakat. Orang yang melanggar norma kesusilaan sanksinya akan mendapatkan perlakuan dikucilkan oleh masyarakat sekitarnya. Dan yang ketiga, norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berlaku di suatu daerah tertentu, di mana di daerah tertentu akan menentukan apakah sesuatu hal atau kegiatan atau perilaku tertentu yang dianggap sopan atau tidak sopan, baik atau tidak baik. Begitu. Nah, bisa jadi di suatu kegiatan dianggap tidak sopan pada daerah tertentu, namun dianggap baik di daerah tertentu, tergantung daripada wilayahnya itu sendiri. Dan yang terakhir, norma berdasarkan sumbernya adalah norma hukum. Norma hukum itu sendiri adalah norma yang berasal dari pemegang atau pemangku hukum yang sah di negara kita. Contohnya adalah undang-undang, di mana norma hukum memiliki sanksi yang tegas dan nyata. Siapa saja yang melanggar norma hukum maka akan mendapatkan sanksi berupa penjara ataupun pidana berupa denda. Nah, berikutnya adalah norma berdasarkan daya pengikutnya. Yang pertama ada tata kelakuan atau mores. Yang kedua adanya cara. Yang ketiga kebiasaan atau form ways, dan yang keempat adat istiadat atau custom. Selanjutnya adalah norma berdasarkan bentuknya. Ada norma atau peraturan yang tertulis, ada pula yang tidak tertulis. Norma yang tertulis seperti Undang-Undang 45 ataupun peraturan pemerintah yang lainnya yang berlaku di negara kita. Ada juga norma yang tidak tertulis seperti adat istiadat kita ya, norma kesusilaan itu tidak tertulis namun terasa adanya norma tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, itu tadi materi kita hari ini. Tugasnya kita simpulkan sama-sama dulu ya sebelum Bapak ngasih tugas. Nah, kesimpulannya adalah norma itu ada 3 bagian. Yang pertama berdasarkan sumbernya, berdasarkan daya pengikat, dan norma berdasarkan bentuknya. Di sana berdasarkan sumbernya ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma berdasarkan daya pengikatnya ada cara, kebiasaan, tata kelakuan, adat istiadat, dan norma berdasarkan bentuknya ada norma tertulis dan norma tidak tertulis. Itu saja materi kita hari ini. Tugasnya adalah kalian mencari contoh daripada norma-norma berdasarkan daya pengikatnya. Seperti contohnya dari cara itu apa, kebiasaan itu bagaimana, tata kelakuan bagaimana, adat istiadat juga bagaimana. Itu yang kalian cari. Boleh kalian cari di buku atau referensi yang relevan ataupun media internet. Nanti tugasnya ditulis di buku, kemudian difoto, kirim ke Bapak ke WA ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.